Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ihtasha arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli aba'i ma'rifatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah. Para hadirin hadirat, salikin salikat rahimakumullah jami'an. Mula panjenengan tasik pinaringan hidayah taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Sami-sami sakit hadir dalam pengajian rutin Senin malam Selasa nika pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Mugi-mugi dadosaken amal soleh, ilmu ingkang manfaat lan dados bekal kangge akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Lajengaken kitab Ihya halaman 318 kenintun ya 319 ya 319 ini keranten panjang penjelasan Imam Ghazali. Tasik nerangaken napa ingkang sampun dijelaskan tentang perdebatan niki insyaallah selesai nggih napa afatul munadharah niku. Penyakit debat afatul munadharah insyaallah selesai malam ini sekaligus penutupan selama satu periode pengajian 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Falaqad darra. Andap ya Mas. Niki. Falaqad darrahu mongko yakti temen mudoroti apa ilmu ya. Ma'a annahu di saat yang sama annahu apa setuhune ilmu iku lam yanfa'hu tidak memberikan manfaat. Orang manfaati opo ilmu ing wong alim. Jadi ketika orang itu sudah alim, sudah ulama, sudah tokoh, justru dia menjadi gemar atau cinta pada perdebatan, hobinya debat, akhirnya penyakit-penyakit hati, penyakit akhlak itu muncul, kan seolah-olah ilmunya menjadi tidak manfaat. Sudah jauh-jauh cari ilmu, tahun-tahunan cari ilmu, ternyata bisa terkena penyakit yang dalam waktu singkat, penyakit-penyakit kronis bersifat batin itu langsung menghapuskan pahala ganjaran yang sudah dieman-eman selama menuntut ilmu, maka menjadi sia-sia semacam itu. Walaitahu lan menawa-menawa hu alim, semoga saja wong alim iku naja selamat saka wong alim minhu saking ilmu. Roksan biroksin hale kaya sirah kang
dibandingi kelawan sirah wahai hatta wahyata aduh banget ya. Sayangnya jauh sekali kalau dia sudah terjebak pada cinta harta, cinta kedudukan, popularitas, maka menjauhi afatul ilmu itu menjadi sulit. Jadi segala sesuatu ini Allah jadikan itu memang ada kebaikan dan ada keburukan. Napa mawon sing tentunya niki. Termasuk ilmu. Jadi afatul ilmi ini bisa mengangkat apa? Kalau ilmunya itu memang manfaat barokah bisa mengangkat derajat santri atau pencari ilmu itu, ulamanya itu. Tapi kalau sampai justru terkena penyakitnya, afatnya, malah ilmu itu menjadi beban, baik beban dia di dunia maupun di akhirat kelak pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki juga begitu, ya. Harta ada sisi baiknya tapi ada afatnya. Apa saja. Hampir Allah tidak pernah menjadikan sesuatu itu sempurna, apik tok mboten. Ya, selalu ada afatnya. Nah, sudah pernah disampaikan bahwa salah satu sahabat itu ada yang rajin menanyakan afat, penyakit-penyakit, resiko-resiko pada setiap ibadah. Namanya sahabat Huzaifah bin Yaman. Sehingga beliau mendapat karomah, keistimewaan yang berbeda dengan sahabat-sahabat pada umumnya. Karena rajin mencari apa itu afatnya, apa yang harus saya hindari wahai Kanjeng Nabi, sehingga kalau itu terjadi saya menghadapi situasi itu saya bisa menghindar, saya tidak sampai kecemplung, tidak sampai berbuat dosa. Berbeda dengan sahabat pada umumnya yang sering menanyakan amaliyah nopo Nabi yang paling bagus, zikir apa yang paling bagus, ucapan apa yang paling bagus. Ya kayak kita kan kalau ke kiai minta ijazah kiai supaya tokonya laris kiai, ya. Supaya ini anaknya lulus ujian minta ijazah, tapi tidak pernah bertanya tentang apa yang harus dihindari di zaman sekarang ini, apa yang harus dijauhi supaya kita selamat melewati lika-liku hidup ini. Nah itu. Maka Imam Ghazali adalah salah satu ulama yang paling detail menjelaskan afat maupun manfaat dari amaliyah di dalam agama Islam itu. Nah, termasuk ilmu ini. Semuanya ada ujiannya. Orang hafal Quran juga begitu. Itu berat. Kalau satu sisi keistimewaan kalau dia bisa hafal itu akan mengangkat derajatnya. Di satu sisi juga kalau itu menjadi tidak bisa mengamalkan, tidak bisa mentadaburi hafalannya dan sebagainya, ya hanya menjadi hafal itu bisa bahaya, ya. Macam-macam, bisa ujub, bisa riya juga sama. Bukankah orang yang membunuh Sayyidina Ali itu juga hafal Quran, rajin puasa kan gitu.
Makanya segala sesuatu ini harus kita tahu, oh ini manfaatnya, di sini peluangnya untuk menambah pahala, lalu di sini ada resiko, ada bahaya, mudorot yang harus kita hindari. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatturul ilmi mongko utawi kekhawatirane ilmu iku azimun luweh banget, wa talibuhu lan utawi kang luru ilmu, orang yang mencari ilmu, santri, murid, iku talibul mulki kaya wong kang luruh kerajaan, al mu'abbadi kang den langgengake, wan na'imis sarmadi lan pira-pira kenikmatan kang basa saklawase. Jadi orang yang mencari ilmu itu bagaikan orang yang sedang membangun kerajaan atau mencari kerajaan. Falayan fakku mongko ora lepas sapa talibul ilmi anil mulki saking ratu awil halaki atau rusak. Wa huwa ka talibil mulki utawi talibul mulki iku ka talibul mulki kaya wong kang nuprih kerajaan fit dunya ing dalam dunya. Fa illam yattafiq mongko lamun ora hasil lahu kedue talibul mulki al isbatu apa mekoleh fil amwali ing dalam pira-pira arta, lam yatma mongko ora bronto fis salamati sapa wong lam yatma mongko ora bronto sapa wong tolap niku wau fis salamati ing dalam selamat, minal idlali saking perbuatan yang hina, rendah. Jadi seperti orang yang mencari kerajaan atau ia memperjuangkan kepingin jadi raja atau ratu lah. Sama, ada resiko yang sangat besar. Meskipun juga ada mungkin peluang untuk menambah kemanfaatan, peluang untuk menambah kemaslahatan dan sebagainya. Ya memang. Tapi resikonya sangat besar. Tidak semua orang memang bisa lepas dari afatnya ketika orang jadi raja atau jadi pejabat begitu. Justru yang banyak itu tidak selamat dari akhlak yang buruk. Ya. Bal la budda min luzumin afdhil akhwal, balik ora tidak bisa tidak ora kena ora min luzumil saking netepi afdhil akhwali luweh olo-olone pira-pira tingkah. Jadi kebanyakan mayoritas kalau orang yang mencari kedudukan atau raja itu kan ya berapa persen sih yang kayak Umar bin Abdul Aziz misalnya, berapa persen yang seperti Khulafaur Rasyidin dibandingkan yang lain-lain. Pasti lebih banyak yang nyeleweng, yang tidak amanah daripada yang amanah. Nah itu yang harus ditimang-timang di situ. Kalau memang ada keinginan untuk menjadi pejabat atau kepala pemerintahan atau apa, yaitu harus dipertimbangkan bahwa ada resiko yang sangat besar. Fa in qulta firrussah, fa in qulta jika kamu berkata, kata Imam Ghazali. Artinya ini Imam Ghazali seolah-olah berkata kepada pembaca kitab Ihya atau kita semua. Fa in qulta mongko lamun ngucap sira firrussah, iku firrussah tetep ing dalem kemurahan, ada keringanan. Fil munadharah ing dalem munadharah perdebatan.
utawi faidatun ada sebuah manfaat. Kalau kamu berkata bahwa di dalam perdebatan itu ada manfaat, wahiyya targhibun utawi faedah iku targhibun demenake, targhibun nas demenake menungso fitolabil ilmi. Alasannya kalau kita mengatakan bahwa dengan adanya debat itu manusia, masyarakat akan menjadi gandrung dengan ilmu, kan melihat orang yang saling saut-sautan, bantah-bantahan itu akhirnya orang berpikir kritis gitu. Bisa timbul pertanyaan-pertanyaan, nah akhirnya kan cari ilmu. Idlaula krana lamun ora ana hubbur riyasa utawi demen ariyasa dadi kepala iku maujud lan darasatil ulum mongko yakti kebus apa pira-pira ilmu. Atau kita juga mengatakan bahwa ya kalau enggak ada orang yang ingin atau kepingin jadi kepala negara, kepala organisasi, pokoknya pejabat itu, ya kan ilmu akan kehapus juga. Misalnya. Ya masuk akal ya, kalau misalnya ada orang Islam yang kepingin jadi presiden misalnya, tidak ada orang Islam yang kepingin jadi bupati, semuanya tidak ada yang mau, ya kan ada resiko juga. Faqad shadaqta mongko temen bener sira, kata Imam Ghazali. Fima ing dalem barang kang zakar tahu apa nutur sira ing ma min wajahin saking siji arah. Kalau kamu mengatakan itu, mengatakan bahwa di dalam perdebatan itu tetap ada faedahnya, di dalam orang yang mencari kedudukan itu juga ada manfaatnya terhadap ilmu, yaitu benar dari satu sisi, tapi katanya min wajhin itu benar hanya dari satu sisi, kata Imam Ghazali. Walakinnahu akan tetapi hu al wajah sisi itu ghairu mufidin ora maedai, tapi tetap itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Idlaulal wa'du krono lamun ora ono utawi janji al wa'du janji iku bil qurati maujud waktu iku maujud bil qurati lan bal-balan kelawan bal-balan wasaulajani lan pecut-pecutan walakbi lan dolanan wal asofiri lan pira-pira manuk-manukan marohiba mongko ora demen asyibianu sapa bocah cilik fil maktab ing dalam sekolahan. Seperti halnya kata Imam Ghazali, anak kecil yang kalau tidak dijanjikan mainan, dijanjikan bola, tidak dijanjikan ya pokoknya permainan, ya, itu dia tidak semangat sekolah. Itu kan analoginya berarti semacam itu. Untuk memancing dia suka ilmu maka diiming-imingi gitu loh. Diiming-imingi dengan materi, dengan imbalan dan sebagainya. Kan sama seperti itu. Orang kalau kalau kita membenarkan orang yang mencari ilmu itu untuk mencari kedudukan atau untuk mencari popularitas dalam perdebatan, yaitu analoginya seperti kita membenarkan secara hakiki bahwa anak kecil itu motivasi sekolahnya itu ya untuk supaya diberi mainan, diberikan es krim, diberi baju baru misalnya. Analoginya kan seperti itu kata Imam Ghazali. Wadzalika utawi mengkono-mengkono targhibun nas. Ikulah Buddha tidak bisa tidak ala an-rahbah ing atase setuhune
demen fihi ing dalam thalabul ilmi iku mahmudatun dan puji. Maka itu tidak terpuji perilaku yang seperti itu. Kalau dia seperti anak kecil kan jadinya. Kepingin sekolah kalau dia dikasih iming-iming. Kalau tidak ada iming-imingnya dia tidak mau sekolah. Kalau terhadap anak kecil kan kita toleransi. Nanti anak ini kalau sudah SMP, SMA kan motivasinya kita harapkan berubah gitu. Ketika ini tidak berubah kan ya sebagai orang tua kita juga pasti kecewa. Sebagai guru kita juga merasa gagal. Kok anak ini motivasinya benar-benar bukan ilmu. Sekolahnya kalau mau ada iming-iming. Ya sama. Orang yang tadi kalau kita mengatakan mencari ilmu itu boleh untuk berdebat, untuk cari kedudukan, ya berarti kita membenarkan itu. Padahal itu sama sekali jauh lah ya, dari yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya misalnya. Jadi tidak terpuji sama sekali. Walaula hubbur riyasah. Dan kalau tidak ada hubbur riyasah, cinta pada kedudukan atau kepala, ikulan darosal ilmu, maka akan terbenam hilang ilmu itu. Walayadullu lan orang duduhake apa mengkono-mengkono zalika mengkono-mengkono ilmu ala anna taliba ing atase setuhune wong kang luruh ar-riyasata dadi kepala iku najin selamat. Sama sekali itu tidak menunjukkan bahwa orang yang tujuannya atau orientasinya itu mencari kedudukan itu akan selamat dari afatul ilmi. Bal huwa minal ladina balik utawi tolibut iku minal ladina saking wong kang qala sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh Nabi fihim ing dalam aladina innallaha la yu'ayyidu hadad din bi aqwamin la khalaqalahum. Innallaha satuhune Allah iku la yu'ayyidu yakti nguwatake sapa Allah ing hadad din ing iki agama Islam bi aqwamin kelawan pira-pira kaum la khalaqalahum kang ora ana bagian akhirat iku maujud lahum marang aqwam. Jadi sampai diberikan sama Imam Ghazali ini loh orang-orang yang seperti tadi itu orientasinya ilmu tapi untuk popularitas, menang debat atau untuk cari kedudukan itu seperti dawuhnya Nabi ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yu'ayyidu hadad din birajulil fajir. Innallaha sesungguhnya Allah la yu'ayyidu akan menguatkan Allah itu hadaddin kepada agama ini birajulil fajir dengan mengadakan istilahnya menciptakan rajul fajir orang-orang yang lacut, orang-orang yang apa ya? Ya buruk akhlaknya atau ya fujur itu ya. Maksudnya bagaimana ya? Hadis ini itu menjelaskan bahwa orang-orang yang fajir itu ya, yang orang-orang Islam, dia Islam, tapi dia ini punya niat yang tidak benar. Misalnya itu tadi, dia menjadi ulama tujuannya dunia, itu kan fajir, itu kan lacut. Atau dia
bercita-cita menjadi pejabat tapi tujuannya nanti tidak untuk kemaslahatan. Macam-macam lah, wong elek. Intinya Gusti Allah niki nyiptakno wong niku kan mboten cuma wong apik. Ada wong sing bener, nggih mboten sing enten sing mboten bener. Lah ternyata hikmahnya orang yang diciptakan secara mungkin kasat mata kita itu dia lacut itu tadi. Dia ini enggak benar. Ternyata itu justru untuk menguatkan agama Allah. Lah kok bisa? Misalnya begini. Orang misalnya kita contoh sejarah real, nyata. Seperti dinasti Umayyah misalnya. Itu kan orang-orang yang sangat mencintai harta, digambarkan khalifahnya itu glamor, ya. Menjadi khalifah sudah jauh sekali dari Khulafaur Rasyidin. Glamor, foya-foya dan mencintai kekuasaan. Loh, justru Allah menciptakan khalifah-khalifah dinasti Umayyah itu ternyata juga untuk menyebarkan Islam gitu. Karena orang ini cinta pada kekuasaan, menumpuk harta, dia akhirnya memperluas kekuasaan. Karena diperluas kekuasaan Islam, Islam tambah nyebar. Sampai Spanyol, sampai Afrika Utara, sampai mendekati ke Persia. Nah ini hikmah atau dibalik hadis ini kata para ulama adalah kita ini boleh saja mungkin melihat oh itu pemimpin tidak adil begini. Tapi kita harus tetap ada hati ini, posisi hati ini kembali. Meskipun ini orang ini jelas ya, sudah secara hukum fikihnya dia itu nakal, fajir ya, lacut, tidak benar, korup misal. Tidak berakhlakul karimah misal, tidak soleh. Tapi Allah itu pasti menyimpan sesuatu yang itu di luar nalar kita. Tiba-tiba dengan adanya orang-orang itu justru ada hikmah-hikmah yang kita ini tidak menduga. Kita tidak pernah menduga, tidak pernah memikirkan. Ya seperti tadi. Nah kalau misalnya semua orang ini, semua orang Islam ya, tidak ada orang yang cinta jabatan. Semuanya qanaah, semuanya ini wirai semua. Akhirnya harta itu kan tidak ada yang ngambil. Tidak ada yang menguasai dari sisi orang Islam. Kekuasaan diambil orang non-Islam. Akhirnya undang-undang yang bikin ya orang di luar Islam. Kekayaan bumi, hasil panen, perkebunan semuanya dikuasai orang non-Islam. Apa itu tidak tambah bahaya? Kira-kira. Nah ini yang logika ini yang kadang-kadang pemikiran ini kadang-kadang jarang orang menangkap gitu loh. Makanya hadis ini kan seolah-olah kan aneh ya kalau kita terjemahkan secara harfiah atau teksnya. Allah akan menguatkan agama ini ya diantaranya dengan orang-orang yang buruk, yang lacut itu tadi. Maka disinilah ayat Allah, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu yang sia-sia. Nah, contohnya tadi. Ada lagi contoh adalah bahwa umumnya orang Islam itu atau kita pada umumnya ini memang berpikir wah kalau orang itu ya harus wirai, ya kudu gak cinta dunia, ya harus gak cinta pangkat. Ini kalau diteruskan logika seperti ini kan bahaya. Yaitu kalau akhirnya tidak ada yang jadi kepala negara ya nggak ada orang serakah cinta pangkat ya akhirnya nggak ada orang Islam yang masuk sana kan.
Maka benarlah ketika awal-awal Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madhab yang kita anut itu, ketika Imam Syafi'i pertama kali datang ke Imam Malik itu heran, Imam Malik itu ternyata sugih. Sampai pokoknya sugih lah. Sampai Imam Syafi'i itu ketika sudah selesai mondoknya disarankan untuk belajar kepada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak, itu disangoni, disewakan onta sama pengembalanya, disangoni buat makan sampai ongkosnya semuanya ditanggung. Begitupun santri-santri lainnya oleh Imam Malik. Kalau dia sudah lulus dikirim ke Mesir, disuruh ke belajar ke sana, itu disangoni semua. Karena memang Imam Malik itu kaya. Padahal ini posisinya Imam Syafi'i itu menganggap bahwa harta kedudukan itu ya pokoknya enggak, harus dijauhi gitu. Akhirnya ketika nyampe di Syekh Muhammad Hasan bin Asy-Syaibani, ini orang mufti madhab Hanafi, muridnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i tidak pernah menangi Imam Abu Hanifah, beliau hanya berguru pada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Karena itu Imam Syafi'i itu ilmunya ada, ilmu madhab Maliki ada, madhab Hanafi juga ada, madhabnya Lais bin Sa'ad dari Mesir juga ada, lengkap. Maka ketika melihat Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini, rumahnya mewah sekali, karpetnya tebal, karpet yang paling mahal, bahkan menghitung uang sama emas itu di ruang tamu, emas batangan itu dihitung di ruang tamu. Jadi sampai heran Imam Syafi'i, loh kok sampai sebegini jenengan ulama besar ini kok ngitung duit di ruang tamu. Kita kan kayak ulama yang kedonyan gitu misalnya. Kalau orang awam kan begitu. Ya sama Imam Syafi'i muda juga. Akhirnya dibilangi oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Nah, kalau kamu kan janggal melihat orang alim ulama menguasai harta ini. Nah, kalau harta ini dikuasai orang kafir kamu rela. Kalau ini dikuasai orang Majusi, orang ahli zina, uang yang banyak ini kamu lebih ridho mana?" Maka berubahlah cara pandang Imam Syafi'i itu terhadap dunia itu tadi. Ya, artinya memang Imam Ghazali melampirkan hadis ini adalah ya meskipun ya tetap dosa orang yang bukan berarti kok berarti kita berorientasi dunia gak apa-apa, berarti bukan begitu. Intinya di dunia ini ada saja orang yang memang berorientasi pada dunia tok, istilahnya gitu. Kalau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani atau misalnya Umar bin Abdul Aziz misalnya jadi raja, ya memang beliau selamat gitu loh. Beliau mengambil dunia tapi dia selamat. Bisa menghindar dari afatud dunia, dari afatul mal misalnya. Dari penyakit-penyakitnya itu bisa menghindar. Nah, untuk kita yang menghindari afatul ilmi di dalam bab ini, munadharo, ya enggak apa-apa kita ini sekarang sudah ngaji ikhya, terus membatasi diri untuk tidak gampang berdebat sama orang. Tapi juga jangan menyalahkan orang-orang yang suka debat juga, jangan menjudge gitu loh. Karena toh kita ini juga lagi di dalam zaman yang banyak orang-orang akidahnya yang melenceng ini terus membingungkan umat kan. Suka membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, sehingga ada yang mendebat mereka itu kan bagus juga. Sehingga kan kita bisa menghindar tuh. Oh ya udah enggak usah debat lah kita. Toh ada orang lain yang sudah istilahnya ngatasin orang-orang itu.
Ada yang suka debat begitu. Nah, apakah mereka orang yang selamat atau tidak di dalam perdebatan? Ya kita doakan saja, kita ingatkan kalau memang jangan berlebihan. Begitupun kalau kita ada orang, misalnya kita nanti tumon ada ulama nyalon presiden atau nyalon gubernur, ya jangan kemudian itu gimana kiai kok cinta kedudukan, ya enggak usah begitu. Meskipun kita sendiri membatasi untuk tidak cinta jabatan, ini untuk diri kita sendiri gitu loh. Bahkan seandainya mereka benar-benar niatnya itu untuk itu, ya sudah, itu kan urusan dia dengan Allah. Toh nanti Allah akan tetap menguatkan agama ini ya dengan diantaranya ya dengan orang-orang itu. Urusan dia nanti menyeleweng atau tidak selamat dari afatnya, sudah kita ingatkan, ya sudah, itu wilayahnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatolibur riyasah, mongko utawi wong kang nupri ariyasah dadi kepala fi nafsi ing dalem awak dhewe ne tolib iku halikun ya rusak. Nah niki. Kalau memang ada orang yang niat jadi pejabat itu untuk kepentingan diri sendiri, ya sudah biar dia rusak itu nanti. Gampangannya kalau kita sekarang ada orang nyalon presiden wis nggak apa-apa, kita dukung aja. Misalnya orangnya baik, ya pokoknya kita berharap ada maslahat untuk keumatan. Dia bisa ngawal undang-undang, dia bisa ngawal anggaran supaya tidak disalahgunakan. Meskipun dia pribadinya dengan Allah dia ada yang tidak beres dengan niatnya, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita niru-niru nyemplung ke sana, ya ini yang salah. Kalau kita ikut-ikutan, kita jangan ikut-ikutan kepincut pada glamornya atau pada hartanya, duniawinya jangan. Itu. Waqad yasluhu bisababihim, lan terkadang bisa bagus sebab tolibur riyasah ghairuhu sapa liyane tolib in kana yad'u ila tarkid dunya. Lamun ana sapa tolib iku yad'u ila tarkid dunya, ajak-ajak sapa tolib marang ninggal dunya. Kalau ada orang yang mencari kedudukan itu adalah tujuannya justru untuk mengajak orang menghindari dunia, yaitu bisa jadi memang bagus. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono halaku nafsi iku fi man kana dohiru halihi, tetep ing dalam mongkang ana apa dohir halihi tingkahe wong niku wau. Dan itu kita hanya bisa tahu dari lahiriahnya. Fi dohiril amri ing dalam dohire perkara. Dohiro hali ulama iku dohire tingkahi ulama as-salaf kang kuno-kuno. Walakinahu akan tetapi sapa man iku yudmiru menyembunyikan atau ngumpetake sapa man qasdal jahi ing tujuan mencari kedudukan ing nejo pangkat famisaluhu atau yang sepadannya misalus syam'i iku kaya gambare misalus syam'i gambare lilin. Orang yang seperti itu yang diam-diam ya dia seolah-olah memang untuk kemaslahatan umat, tapi diam-diam di dalam hatinya itu dia bertujuan untuk nafsunya, ya cinta harta lah, cari kemewahan. Meskipun dia kalau berpidato, berkhutbah, dia seolah-olah mengajak pada akhirat. Ya, ini contohnya orang yang seperti ini itu seperti as-sam'i, gambarannya itu seperti lilin. Alladzi yahtariku kang kobong apa lilin iku mau fi nafsi ing dalam awak dhewe ne lilin wayas tadi ubihi lan padha
lan padang kelawan alladzi kelawan lilin ghairuhu sapa liyane lilin. Fasallahu mongko utawi kebagusan ghairi liyane alladzi iku fi halakihi adalah pada kerusakannya. Ini sebuah analogi yang paling terkenal, salah satu analogi paling terkenal dari Imam Ghazali ketika menggambarkan orang itu yang membawa manfaat untuk orang sekitarnya tapi dirinya sendiri itu habis terbakar, yaitu ibaratnya lilin. Lilin itu orang apapun yang di sekitarnya mendapatkan cahaya gitu. Ya kan, terang. Tapi dirinya sendiri nanti akan habis. Ada orang-orang yang seperti ini yang analogi paling terkenal, salah satunya Imam Ghazali. Orang punya ilmu, ya mungkin alim, alama misalnya, alim banget. Tapi justru ilmunya ini diambil sama orang, dia sendiri tidak memanfaatkan ilmunya. Dia mengajak orang untuk jangan meninggalkan jangan melakukan kemaksiatan misalnya, tapi dirinya sendiri melakukan. Nah itu. Jadi ini gambaran yang sangat ironi sekali ketika seorang yang mencari kedudukan misalnya, dia selalu mengajak pada kesederhanaan, ya, pada menolong, saling tolong menolong, gotong royong di sana sini. Tapi dirinya sendiri tidak mendapatkan manfaat itu. Itu seperti lilin kata Imam Ghazali. Ironi sekali. Orang lain saja bisa mengambil cahaya, kok dia sendiri malah habis terbakar. Ngenes. Jadi fa'amma mongko adapun idza kana tatkalane ana sapa talib iku yad'u ila talabid dunya. Dia ngajak pada mencari dunia, famisalhu maka gambarannya orang ini adalah misalun nar, seperti api al-muhriqati kang ngobong, allati kang mangan takulu nafsaha, kang mangan apa nar takulu nafsaha ing awak dhewe ne alati wa ghairaha lan liyane alati liyane geni. Jadi kalau yang tadi lilin, ya, itu api justru membawa kerusakan bagi dirinya sendiri, katakanlah itu ilmu atau kedudukan, justru itu merusak buat dirinya tapi orang lain ngambil manfaatnya. Tapi kalau orang yang jelas-jelas, ya, mengajak untuk berorientasi dunia, wah ini orang ini seperti api yang membakar segala sesuatu. Kalau lilin kan hanya menerangi, tidak sampai menimbulkan kebakaran. Loh, apa ada orang yang secara terang-terangan mengajak kepada orientasinya tujuannya dunia? Banyak. Tidak hanya para pejabat misalnya, tidak hanya para orang-orang di pemerintahan, bahkan yang zaman sekarang ini misalnya orang yang mungkin dipanggil ahli agama, dipanggil ustadz, tapi itu terang-terangan bertujuannya itu pada duniawi. Sedekah supaya nanti dapat uang ganti. Kalau Anda sedekah 100.000 diganti Allah 10 juta. Itu kalau ulama tasawuf nih, ulama para sufi itu tidak akan pernah memikirkan sedikit pun supaya amaliyahnya diganjar di dunia. Tidak pernah ada. Tapi sekarang ada kan ustadz yang mengajarkan begitu. Sangat terang-terangan justru agama ini dibawa orientasinya itu pada dunia sekarang.
Padahal ini Allah mengatakan di dalam Quran bahwa orang itu akan diganjar 10 kali lipat ataupun 700 kali lipat, itu bukan di dunia, itu nanti di akhirat. Ya. Jadi kalau kita minta diganjar di dunia, para ulama itu banyak yang menangis. Mbah Hamid Pasuruan misalnya, Kiai Makhrus Ali, hampir semua kiai-kiai itu kalau tidak menyangka kalau banyak harta itu tidak nyangka. Akhirnya beliau-beliau itu kalau omong-omongan dengan sesama kiai itu, kiai saya ini takut sekali. Kulo siyen niku mondok belajar ilmu itu nggak kepikir supaya akeh duit niku mboten kepikir. Tapi kok sakniki kalih Gusti Allah diparingi donya kaya ngeten, kula kuwatir. Ojo-ojo mangke kula ten akhirat niku gak oleh apa-apa. Lho. Gitu. Jangan-jangan nanti saya di akhirat ndak dapat apa-apa. Kok saya beramal kok langsung tokcer misalnya. Sodako kok langsung balik. Itu nek kiai temenan gitu ya maksudnya. Emang ono kiai gak temenan. Itu kalau orangnya ini betul-betul tujuannya Allah, akhirat semuanya. Justru khawatir Pak, wedi gitu loh. Kalau Allah itu ganjar di dunia ini, misalnya kita sekarang sodako meneh ono balasan, itu tambah wedi. Oh jojok sodako iki gak ikhlas, kok langsung dibalik no kalau Gusti Allah ngeten lho. Lah sekarang kita kan enggak, banyak sekali ustadz atau dai itu yang mengajarkan Anda silakan sodako, nanti akan Allah ganti semuanya. Sampai bisa nyaur utang begini. Akhirnya orang ini terdidik, terdoktrin bahwa orientasinya kita adalah untuk di dunia. Akhirat itu hanya sambilan saja. Ya ini. Akhirnya dia tidak hanya membuat kerusakan bagi dirinya, kata Imam Ghazali, ini juga merusak orang-orang yang jadi jamaahnya, katakan begitu. Atau ya pejabat juga begitu, mengajari rakyatnya hanya untuk orientasi duit, cari proyekan dan sebagainya. Ya. Jadi tidak pernah para wali, para sahabat misalnya, apalagi Nabi itu mengajarkan bahwa kita beramal supaya dibalas sekarang, tidak ada. Bahwa kemudian kalau kita baik, kita ini soleh, akan dijamin rezekinya oleh Allah, sudah itu saja. Itu untuk menambah keyakinan kita bahwa Allah tidak mungkin melepaskan hamba-hambanya yang soleh, sudah titik. Tapi apakah bentuknya harus berupa uang, balasan 100.000 jadi 10 juta, ini kan sudah materialisme sekali. Sudah hitung-hitungan kalkulator gitu. Tidak seperti itu. Dan ini ya karena memang zaman sekarang orang orientasinya pada materi ya. Justru tambah laris biasanya. Dai-dai atau ustadz yang semacam ini laris tambah. Itu yang disebut menjual agama hanya untuk dunia. Kalau kiai dulu takut Pak, justru ada balasan itu takut. Loh kok ono balasan? Wong aku biyen niku kiri waktu sik mondok, saiki kok dadi sugih, wedi tambah. Ojo-ojo iki balesane. Lek wis dibales, ya di akhirat 0, kosong. Dan itu betul ada hadisnya. Suatu saat ada orang yang beramal, tiba-tiba di akhirat ingin mengharapkan balasan pahala, wis arep-arep, di sana tidak dapat apa-apa. Kata Allah, lah kan sudah aku beri itu di dunia.
Kamu nyari popularitas sudah tak beri popularitas. Kamu nyari harta supaya rumahmu banyak, ini sawahmu banyak, sudah tak kasih di dunia. Ya itu balasannya. Nah berarti di sini nggak ada ya, itu nggak kosong. Nah ini bahayanya kita itu justru jangan pernah berharap bahwa balasannya apa yang kita kerjakan di dunia ini langsung di sini, jangan pernah. Ini kalau sudah ngaji Ikhya, ngaji Hikam harus sudah begitu. Kalau jenengan masih, mungkin kalau kita ini masih ya baru ngaji, baru tahu ya mungkin semangat itu ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah ngaji tasawuf ini harus ditinggalkan ya. Doktrin-doktrin semacam itu, ajaran semacam itu tidak pernah ada ya. Bahkan ya para sufi, para wali itu di Hikam itu tidak pernah ada yang mengharapkan pahala. Kita itu berhak apa minta pahala dari Allah? Wong kita itu bisa sholat itu atas hidayah dan taufiknya Allah kok. Kok kita terus seolah-olah memaksa Allah wajib memberi pahala, itu bagaimana? Di mana adabnya kita? Belum lagi kalau sampai ada para yang di atasnya lagi urusan ibadah kita ini diterima atau tidak diterima sudah baik oleh Allah sudah. Ibadah kita, ngaji kita, sholat kita diterima oleh Allah diterima tanpa balasan, itu sudah bersyukurnya gak karuan. Makanya kita ini dilatih berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima ibadah kami, terima ya Allah. Durung ngarep pahala niku, sik kepingin ditompo tok kerso. Jenengan weweh tentonggone nggih. Niku lak weweh niku mboten arep-arep dibales kan. Ketika ditampani kali tonggo niku nggih matur nuwun, sudah seneng kita itu. Ditompo tok niku pun seneng. Maka Allah itu kalau kita amal ibadah kita diterima oleh Allah, itu sudah luar biasa. Gak sampai pikirannya pahala, apalagi itu tadi minta di dunia ini dikasih harta, dikasih mobil, dikasih, masya Allah. Itu sudah jauh sekali dari akhlaknya ulama salafus saleh, sudah jauh. Ada lagi ulama sufi yang lebih tinggi lagi. Sudahlah kita ndak usah berharap amal kita itu diterima. Kadoan lu sampai sabun. Kenapa? Oh, amalmu iku lho opo? Kepentingannya Allah nerima amal kita itu apa coba? Kalau tetangga kita kasih berkatan. Ya karena bisa dimanfaatkan kan, bisa dimakan, bisa dinikmati. Kalau amal ibadah kita untuk Allah itu apa? Apa Allah butuh sama ibadah kita? Apa Allah butuh sama sholat kita? Katakanlah Allah butuh misalnya. Apakah sholat kita itu sudah benar? Apakah sholat kita itu sudah khusyuk misalnya? Nah, kalau sudah sejauh ini masa iya para ulama itu terus beramal itu arep-arep supaya terus rezekiku lancar, daganganku laris misalnya begitu. Tidak pernah Pak. Kalau beliau baca waqiah ya pokoknya gaya wirid gitu aja sudah. Saya niru Kanjeng Nabi. Ya kalau dulu-dulu ya, dulu-dulunya memang niatnya supaya rezeki ya harus munggah, harus naik step. Saya membaca waqiah ini supaya saya itu dekat dengan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan baca waqiah. Saya witir juga niru Kanjeng Nabi. Saya duha juga karena Kanjeng Nabi ini yang dawuh Kanjeng Nabi. Sudah selesai. Atas dasar mahabbah saya itu cinta pada Kanjeng Nabi. Kalau saya jamaah, iya karena Kanjeng Nabi itu selalu memerintahkan jamaah. Beliau tidak pernah sholat tidak jamaah.
Jadi saya harus jamaah, niru Kanjeng Nabi. Jadi imam atau tidak jadi imam, pokoknya jamaah. Saya makmum itu karena saya lihat. Jadi akhirnya hakikatnya dia makmum jamaah itu berjamaah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seperti ini akhirnya ibadah itu akan terasa manisnya. Karena disertai dengan cinta. Sudah tidak akan kepikiran. Mau saya sedekah berapapun harta saya habis pun. Saya sedekahkan alhamdulillah. Insya Allah yang penting itu diterima oleh Allah. Balasan di dunia, berapa lama sih kita ini di dunia? Pinten suwe ini. Dibandingkan dengan alam barzah saja tidak ada apa-apanya. Iya. Generasi Nabi dari sampai sekarang sudah 14 abad. Rata-rata usia sahabat itu 90 sampai 100. Semakin kesini kan orang semakin pendek umurnya. Katakanlah 100 tahun rata-rata umurnya. 100 tahun dibandingkan dengan 14 abad. Jauh sekali. Ini masih terus, masih lanjut. Tidak tahu sampai berapa tahun. Lah kenapa kok kita ini orientasinya hanya untuk supaya uang ada balasan, ya? Supaya dapat ini, dapat itu, dapat kemuliaan ini, dihargai orang. Wah, sudah jauh sekali kita dengan para salafus soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ulama'u salah satun. Maka ulama itu ada 3. Imma muhlikun nafsahu. Ada kalanya dia itu merusak pada dirinya sendiri. Wa ghairahu lan orang lain. Wahumul musarrihuna. Utawi muliku iku musarrihuna wong kang do nyatakake kabeh bitolabid dunya kelawan luru-luru dunya wal mukbiluna alaiha lan padha dem madhep kabeh alaiha ing atase dunya mencari dunia dan bertujuan untuk dunia wa imma musidun nafsahu lan andakalanya gawe nejo ing awak dhewe ne wa ghayruhu lan liyane wong wa humud dauna utawi musid iku wong kang padha ajak-ajak. Artinya orang yang bejo niku ada orang yang ajak-ajak. Jadi bejo gawe awake lan bejo gawe wong liya. Wa humud dauna la iku wong kang padha ajak-ajak al khalqa ing makhluk ilallah subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang yang ulama yang bejo pada dirinya dan orang lain adalah yang mengajak tujuannya hanya Allah. Zahiran wa batinan, dia zahir dan batinnya itu memang mengajak orang untuk menuju kepada Allah. Allah tak Allah. Cita-cita yang tertinggi itu ya cita-cita kita menuju pada Allah. Ada cita-cita yang mulia, mungkin kita bisa menyebutkan cita-cita jadi orang yang manfaat, cita-cita jadi orang yang presiden, berpangkat, orang yang lohman misalnya. Iya, itu semuanya mulia, tapi cita-cita yang paling mulia, paling luhur, paling tinggi adalah orang yang cita-citanya menuju pada Allah, wusul ilallah. Ketika orang ini orientasinya Allah, maka semuanya, mau dia jadi berprofesi apa, mau dia latar belakangnya bagaimana, semuanya akan menjadi baik, semuanya akan menjadi manfaat. Wa imma muhlikun nafsahu, dan ada pula yang merusak pada dirinya, musidun ghairahu, tapi dia membuat keberuntungan, keselamatan pada orang lain. Wa huwa lan utawi wong iku alladzi yad'u ilal akhirah, dia mengajak-ajak pada akhirat. Wa qad rafadha, lan teman-teman ninggal sapa alladzi ad-dunya fi dhahrihi, meninggalkan dunia pada
lahiriahnya, wa qasduhu fil batin, tapi batinnya itu sebetulnya menuju ya, kepada dunia itu. Jadi ada 3 itu. Qabulul khalqi iku madhepe masyarakat, termasuk juga agar orang itu hormat pada dia, ya, popularitasnya tinggi. Mungkin kalau sekarang medsos ya followernya banyak. Wa iqamatul jahilan ngadaake kedudukan. Fandur, maka lihatlah min ayyil aksami, maka lihatlah itu dari pembagian anta utawi sira waman alladhi istaghalta lan wong kang ketungkul sapa sira bil i'tidali lahu kelawan cawis-cawis marang alladhi fala tadunnanna mongko aja nyono teman-teman sira annallaha taala ing setuhune Gusti Allah taala iku yakbalu ghairal khalis, iku nerima sapa Allah ing liyane amal kang murni khalis ikhlas liwajihi taala krana zat menuju pada zatnya Allah taala minal ilmi bayane saking ilmu wal amali lan amal. Maka lihatlah kata Imam Ghazali, ada di bagian mana kula panjenengan ini di antara 3 tadi. Apakah orang yang memang mengajak pada akhirat, mengajak pada Allah, dohiron wa batinan, ataukah orang yang hanya luarnya saja mengajak pada Allah tapi hatinya berbalik menuju kepada dunia, ataukah orang yang memang terang-terangan mengajak pada dunia, dohiron wa batinan. Na'udzubillah. Maka persiapkan, kata Imam Ghazali, ya, persiapkanlah, sibukkanlah kita ini pada tujuan yang semata-mata hanya Allah saja. Harus naik ya. Kalau memang dulunya kita pernah campur-campur ya, kecipratan sidik-sidik orientasi dunia yang hanya sesaat, ya mulai sekarang agak dibersihkan gitu. Wasayatika fi kitabiria, akan datang kepada panjenengan sedaya adalah kitab Ar-Riya, tentang riya ya, khusus bab tentang kitab tentang riya, bal fi jami'i rubu'il muhlikat, itu semua ada pada rubuk muhlikat, rubuk yang ketiga dari Ihya Ulumuddin. Ini kan masih rubuk yang pertama. Mayan fi anka, apa barang kang ngilangake masangking sira ar-ribata ing mamang fihi ing dalam kitab riya insyaallah taala. Jadi sampai nanti kita dijelaskan ya oleh Imam Ghazali di muhlikat, rubuk muhlikat itu riya itu tingkat-tingkatan. Tingkat-tingkatnya seperti apa? Yaitu tadi sampai yang paling ikhlas dijelaskan sampai yang paling riya sing paling ndak ikhlas. Itu di bab muhlikat, tapi ya ini masih rubuk yang pertama. Insyaallah sampun selesai ini untuk bab afatul munadharah. Di rubuk yang muhlikat itu juga nanti ada al-mira' wal jidal. Nanti lebih detail lagi tentang apa ini, ayel-ayelan, tukaran itu. Nanti lebih detail. Dalam hal apa kita boleh berdebat, dalam hal apa kita tidak boleh. Sebagian besar ya tidak boleh. Terus bagaimana kalau kondisi kepepet terus kita harus mengeluarkan argumentasi, sampai sebatas apa, itu juga ada di rubuk muhlikat. Muhlikat itu kan kumpulan akhlak atau perilaku yang merusak hati. Ya sombong, ada kitabnya, nanti kitab sombong. Marah, godop, ngamuk-ngamuk itu ada. Tapi nanti di situ detail bagaimana cara mengatasi supaya gak ngamuan. Jadi riya, bagaimana caranya supaya ndak riya. Jadi Imam Ghazali ini luar biasa nih.
selain analisanya detail, tajam, kita bisa dapat tamsil-tamsil, gambaran-gambaran seperti tadi itu lilin misalnya. Orang yang mendapat manfaat orang lain tapi dirinya sendiri hangus terbakar, itu seperti lilin. Itu sangat terkenal itu kalau di dawuhnya kiai-kiai ya, kalau sama ustadz-ustadz itu. Jangan sampai kita seperti lilin. Jadi insya Allah ini Senin depan sudah libur nggih. Hari Rabu besok itu kita tutup rangkaian ngaji 1 tahun ini dengan zikir husnul khotimah sekaligus megangan insya Allah hari Rabu. Jadi menyambut Ramadan ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan, dengan sifat-sifat kehambaan kita kepada Allah. Kita tegakkan hak-hak rububiyahnya Allah. Kita betul-betul andap asor ya. Jangan sampai ada rasa tinggi sedikit pun di hadapan Allah. Tunjukkan rasa fakir kita, rasa hina dina kita, lemah kita. Tidak berdaya apa-apa di hadapan Allah. Selama Ramadan kita tunjukkan kepada Allah. Jadi jangan sampai Ramadan kali ini kelewat begitu saja. Kita tidak tahu akan bertemu Ramadan tahun depan atau tidak. Bahkan Ramadan depan ini kita ketemu atau tidak, kita tidak tahu. Ya, sudah banyak saudara kita, mungkin teman kita, tetangga kita yang tahun kemarin Ramadan masih ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya. Jadi mari kita siapkan betul-betul hati kita bersihkan, kita kosongkan semuanya, kita kosongkan selain Allah saja. Kita latih mulai sekarang supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan hati kita sudah betul-betul siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mau sami-sami kirim Fatihah kepada guru-guru kita, mudah-mudahan ilmu kita manfaat dan kita kelak bisa dikumpulkan dengan beliau-beliau mulai dari Abah Kiai Masyudi Mukhtar sampai guru beliau Kiai Imran Hamzah, Kiai Sobari, Kiai Ahmad Talha, sampai naik kepada Mbah Hasyim Asy'ari, terus sampai naik kepada Syekh Mahfud Termas, Kiai Nawawi Banten, sampai pada bersanad pada Imam Asy-Syafi'i, terus naik sampai kepada Sid Al-Muntaha Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.